Halo semuanya, kita ketemu lagi di seri video perkuliahan fisika dasar. Kali ini kita akan bahas mengenai hukum Ampere, ya. Jadi hukum yang dikemukakan oleh fisikawan yang bernama Ampere. Hukumnya menjelaskan cara untuk menghitung medan magnet akibat kawat berarus listrik. Oke. Jadi di sini ada ilustrasi. Di percobaan kita tahu kalau misalnya kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat ini akan muncul medan magnetik B, ya, di mana mengikuti kaidah tangan kanan. Sekarang coba kalian tentukan kemanakah arah dari medan magnet ya. Oke, caranya jempolnya mengikuti arah arus, jadi diarahkan ke atas. Kemudian sisa jarinya itu akan menunjukkan arah medan magnet. Oke, sehingga jadi harusnya medan magnetnya ke arah sini. Saya beri tanda panah ke arah sini ya. Oke, hukum Ampere sendiri seperti apa? Jadi ekspresinya ditulis seperti ini persamaannya. Integral tertutup. Oke, artinya apa? Jadi kalau integral tertutup lipat 1 ini, yang kita integrasi adalah lintasan ya. Jadi lintasan Ampere ini yang akan diintegrasi. Berbeda dengan hukum Gauss itu lipat 2. Jadi yang diintegrasikan adalah suatu permukaan. Nah, apa yang diintegrasikan? Jadi vektor B, ya, vektor B diintegrasikan dikali dot dengan ds sama dengan mu 0 dikali I in. Oke. Nah, saya jelaskan. B ini adalah medan magnet yang muncul akibat arus I. ds ini adalah elemen dari lintasan Ampere, ya. Jadi kalau di sini contohnya saya bisa bikin ds di sini dan dia adalah vektor. Jadi kira-kira misalnya arahnya ke sini, ya. Jadi ds ini adalah elemen dari lintasan Ampere. Mu 0 itu adalah permeabilitas di ruang vakum. Sedangkan Iin di sini adalah arus listrik yang di dalam, ya, Iin di dalam lintasan Ampere. Kalau di sini contohnya arus I yang ini. Nah, B dan ds ini adalah perkalian dot, ya. Jadi kalau ingat, kalau misalnya saya punya vektor A di dot produk, ya, dikali dot dengan B itu sama dengan panjang A dikali panjang B, ya kan? Dikali dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara dua vektor A dan B. Jadi persamaan hukum Ampere ini bisa saya nyatakan lagi sebagai besar B dikali panjang ds dikali dengan cos theta sama dengan mu 0 I in. Oke. Nah, ini ekspresi pernyataan dari hukum Ampere. Sekarang coba kalau misalnya saya punya 3 kawat, ya. Di sini ada 3 kawat, contohnya seperti ini, misalnya. Nah, kawat yang ini masuk ke dalam arusnya, jadi tandanya bulat, keluar ya, tandanya bulat, jadi keluar arahnya. Saya ingin tahu medan magnet di sini, misalnya di titik ini, ya, akibat dari 2 kawat ini. Jadi kawat pertama dialiri arus listrik I1, kawat kedua arus listrik I2, dia ada kawat ketiga arus listrik I3. Nah, saya ingin tahu berapa medan magnet di titik ini akibat 2 kawat ini saja. Jadi yang saya lakukan apa? Kalau saya hanya butuh medan magnet akibat 2 kawat ini, saya bisa buat
lintasan ampernya bentuknya seperti ini, ya, yang hanya meliputi dua kawat ini, meliputi dua kawat ini, ya. Nah, ini adalah lintasan ampere saya. Lintasan ampere. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, IIN itu adalah arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Jadi di sini adalah I1 dan I2. Kalau misalnya arusnya ke atas, ya, sesuai aturan tangan kanan, maka medan magnetnya kan ke arah sini, ya, arah sini. Jadi hukum ampernya kalau ditulis integral, ya, B, oke, B, integral B, ds. Nah, ds apa? ds adalah elemen kecil di sini. Contohnya, misalnya arah B-nya ke sana, gitu ya. Jadi ada arah ds ke arah sini, gitu. Jadi sudut tetanya adalah yang ini. Dikali dengan cos theta sama dengan mu 0 dikali dengan IIN. IIN-nya apa? Nah, IIN-nya itu adalah arus I1 dan I2. Jadi, saya tuliskan itu adalah jumlah dari I1 dan I2. Jadi, mu 0 I1 ditambah I2. Oke. Nah, contoh lain misalnya sekarang kalau misalnya saya punya dua kawat, ya, yang satu arahnya ke luar, yang satu lagi arahnya ke dalam. Oke, X. Jadi yang satu arahnya ke dalam. Ini adalah I1, ini adalah I2, ya. Saya buat lintasan ampere di sini yang meliputi kedua arus ini. Oke. Lalu saya gunakan aturan tangan kanan di mana acuan saya adalah I1. Maka ini arah B-nya, ya kan? Sedangkan I2 itu berarti jadinya minus. Kan? Karena I1 saya sebagai positif, B-nya juga arahnya mengikuti I1 positif, berarti I2 ini negatif. Jadi ekspresi dari hukum ampernya seperti apa? Nah, integral B ds cos theta sama dengan mu 0. Nah, I-nya adalah berarti I1 min I2. Nah, jadi arah itu harus diperhatikan. Oke. Selain nanti kita akan coba ke contoh soal, jadi aplikasinya bagaimana kita menggunakan hukum ampere ini untuk menghitung medan magnet. Oke, sebelum ke aplikasi dari hukum ampere, saya mau review lagi, kita bandingkan hukum yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya, hukum Biot-Savart dengan hukum ampere. Jadi, kedua ini kan sama-sama menjelaskan medan magnet akibat arus listrik, ya. Jadi, kalau dari hukum Biot-Savart, kita punya apa? Medan magnet B itu sama dengan mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 4pi integral dari dl, itu elemen panjang kawat, dikroskan dengan R dibagi R kuadrat. Ya. Nah, ini dari hukum Biot-Savart, tapi kalau dari hukum ampere, jadi kita pelajari adalah integral tertutup lipat 1, itu lintasan ampernya, B, ya, vektor B didotkan dengan ds, itu sama dengan mu 0 dikali dengan IIN. Nah, ya.
Jadi bedanya apa? Kalau di aplikasinya ya, hukum Biot-Savart itu kita gunakan pada sumber arus yang umum, ya, yang bentuknya umum atau universal gitu ya, bisa bentuknya sembarang. Tapi kalau untuk hukum ampere akan mudah kita gunakan, aplikasikan pada sumber arus, ya, sumber arus yang terdistribusi simetri, yang terdistribusi simetri ya. Jadi kita akan lihat contohnya gimana aplikasinya hukum ampere untuk bentuk yang simetri. Oke, kita lanjutkan untuk contoh aplikasi hukum ampere. Ada soal di sini, kawat lurus panjang mempunyai penampang berbentuk lingkaran berjari-jari A, membawa arus sebesar I yang terdistribusi seragam pada penampang lintang kawat. Tentukan medan magnet B di semua daerah pada kawat tersebut. Oke, nah ini sebelah kanan ilustrasinya. Jadi kita diminta menentukan B di semua daerah. Artinya ada B yang di luar kawat, ini kita minta mencari, juga ada B yang di dalam. Ya. Nah ini kita bisa gunakan hukum ampere, karena arusnya terdistribusi secara seragam ya, atau simetri. Oke, kita akan mulai untuk menentukan medan magnet di luar kawat dulu ya. Jadi caranya kita pakai hukum ampere. Jadi kita buat lintasan ampere berjari-jari R ya, yang mana dia lebih besar daripada jari-jari penampang kawat, yaitu jari-jari A. Jadi ini adalah untuk medan magnet B. Ya, medan magnet B, yang mana medan magnet B ini untuk daerah luar, yaitu daerah di mana lintasan ampernya lebih besar sama dengan A. Ya, A itu adalah apa? Jari-jari dari penampang kawat. Nah, kita bisa tuliskan hukum ampernya. Jadi integral tertutup lintasan ampere B ds sama dengan mu 0 dikali dengan Iin. Nah, kalau dilihat di sini berarti kalau arusnya ya ke arah sini, berarti medan magnetnya yang ada di lintasan ampere ini kemana ya? Kita bisa pakai aturan tangan kanan, jempolnya yang arus, maka medan magnet di lintasan ampere ini arahnya ke sini. Ya. Oke. Arahnya ke sini. Ini adalah B. Oke. Selain B, kita diminta mengevaluasi DS di sini ya. DS ini adalah elemen kecil dari ampere, lintasan ampere. Nah, saya ambil di sini DS. DS di sini juga memiliki arah yang sama dengan B, ya. Jadi untuk itu saya tuliskan di sini B kali DS cos theta, ya. Untuk kasus ini theta-nya bagaimana? Theta-nya itu sama dengan 0, ya. Karena apa? Karena B itu sama juga arahnya dengan DS di sini. Oke. Jadi untuk di sini kalau cos 0 berapa? Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Maka saya bisa tuliskan lagi di sini integral tertutup B kali dengan DS ya. Sama dengan mu 0. Nah, Iin. Iin-nya apa?
Iin itu adalah yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Kalau di sini berarti semua I ini dilingkupi. Berarti ini adalah I. Oke. Nah, di sini sekarang kita bisa lanjutkan. B untuk semua lintasan ampere ini bagaimana B-nya? B-nya akan sama kan besarnya, ya. B di sini uniform, berarti B ini konstan bisa keluar dari integral. Yang diintegralkan adalah ds sama dengan mu 0 kali dengan I. Oke. Nah, ds itu adalah elemen lintasan ampere. Kalau kita buat lintasan ampere yang berbentuk lingkaran, jadi kalau itu diintegrasikan tertutup, artinya apa? Hasil integral yang kita peroleh adalah keliling lingkaran. Oke, maka hasilnya adalah 2 pi r. R-nya adalah jari-jari lintasan ampere di luar, ya, untuk di luar. R-nya itu adalah lintasan ampere, mu 0 dikali dengan I. Nah, di sini kalau kita cari, berarti B itu sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi R. Nah, ini adalah besaran B-nya. Tapi kalau diminta vektornya bagaimana? Nah, vektornya berarti kita harus lengkapi dia dengan arah. Nah, kalau arahnya seperti ini, ya kita bisa anggap dia apa? Berlawanan jarum jam, ya. Kalau dia arahnya ke sini, ya berarti ini sama dengan berarah jarum jam. Kita bisa lengkapi di sini arahnya berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Nah, atau counterclockwise. Nah, ini adalah untuk yang di luar medan magnet di luar kawat. Akan lanjutkan untuk yang di dalam kawat seperti apa. Oke, ini kita sudah selesaikan untuk medan magnet di luar kawat, ya, B1. Kita lanjutkan bagaimana kalau untuk yang di dalam kawat, ya, karena kita diminta untuk menyelesaikan di seluruh kawat. Jadi untuk yang B2 kita akan gunakan hukum ampere juga, tapi kita gunakan lintasan ampere dengan jari-jari R, ya, berbentuk lingkaran yang kurang dari A. Oke, seperti di sini digambarkan lintasan ampernya berbentuk lingkaran yang warna hijau dengan jari-jari R, ya. Berarti kita bisa tuliskan hukum ampernya integral tertutup B kali ds sama dengan mu 0 dikali I in. Oke. Nah, di sini berarti sama, ya. Yang mana B-nya di sini juga akan uniform dan juga mempunyai sudut 0 antara B dan ds, maka hasilnya 1. Berarti hasil ini juga akan mirip dengan yang sebelumnya. Integral dari ds sama dengan mu 0 kali I in. Oke, B-nya bisa keluar. Kemudian yang menjadi problem di sini adalah I in, ya. Kenapa? Karena I in di sini adalah arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Sedangkan yang kita ketahui di sini adalah I itu arus yang terdistribusi merata di seluruh kawat. Nah, sehingga apa? Berarti I yang dilingkupi oleh lintasan ampere berwarna hijau ini tidak sebesar I, gitu kan? Oke, kita bisa cari itu karena apa? Karena dia terdistribusi merata, berarti rapat
arusnya atau J yang ada di A itu sama dengan J yang ada di R. Ya, jadi J ini adalah rapat arus. Karena dia terdistribusi simetri di seluruh kawat, jadi J di seluruh kawat itu akan sama. Berarti JA itu akan sama dengan JR. Rapat arus itu dicari dengan apa? Perbandingan arus dibagi dengan luas. Kalau untuk JA berarti luasnya adalah luas lingkaran, jadi pi A kuadrat. Sedangkan JR di sini berarti arus apa? Ini arus yang kita mau, arus di dalam lintasan ampere, Iin dibagi dengan PR kuadrat. Simpelnya berarti apa? Iin itu tinggal pindah ruas, PR kuadrat dibagi dengan PA kuadrat, ya, dikali dengan I. Nah, berarti ini P-nya bisa saling cancel. Oke. Maka Iin itu adalah perbandingan jari-jari kuadrat, ya, R kuadrat per A kuadrat dikali dengan I. Maka Iin ini bisa kita gunakan langsung ke persamaan kita. Saya lanjutkan di sini, berarti hasil integral tertutupnya itu adalah lingkaran lintasan ampernya, kelilingnya, adalah 2πr, ya, sama dengan mu 0 dikali Iin. Nah, Iinnya di sini yang berbeda adalah apa? R kuadrat dibagi A kuadrat dikali dengan I. Oke, tentu di sini Iin-nya lebih kecil dari I, ya. Karena R di sini apa? R-nya lebih kecil dari A. Jadi perbandingan ini akan kurang dari 1 nilainya. Oke, untuk mencari B berarti kita pindah ruas 2πr. Berarti B sama dengan mu 0. Oke, mu 0 dikali dengan I dikali dengan R. Kenapa? R-nya ini akan cancel, ya. R ini akan cancel. Jadi 2pi-nya pindah. 2pi A kuadrat. Ya, 2pi-nya pindah. Nah, ini adalah B. Untuk di dalam kawat. Kalau kita ditanya vektornya bagaimana? Nah, gunakan aturan tangan kanan. Kalau di sini berarti juga sama. Jempolnya ke arah I sehingga B yang ada di lintasan ampere ini gimana? Berlawanan jarum jam. Ya. Jadi vektornya ya kita tuliskan berlawanan jarum jam. Oke. Oke, untuk lebih memahami, ya, hasil yang kita peroleh untuk kawat yang di arus simetri, ya. Jadi kita bisa gambarkan diagramnya, ya, diagram medan magnet. Jadi tadi kalau penampangnya bentuknya lingkaran, ya, yang seperti ini tadi, di mana punya jari-jari A, ya, punya jari-jari A. Oke. Nah, kita kalau buat grafiknya, jadi ini ke bawah, ya, ke bawah, ini ke bawah juga. Oke. Kita akan buat grafik antara B dengan R. Oke. Ini adalah R, yang ini adalah B, ya. Oke, medan magnetnya. Oke. Tadi berarti ini adalah untuk yang B1 dan ini untuk yang B2 di luar. Coba kita tuliskan lagi tadi hasil yang kita peroleh untuk B1 itu adalah mu 0 dikali I dibagi dengan 2pi R. Nah, kalau kita ingin buat grafiknya
perbandingan B dan R, nih saya pisahkan, di sini dikali dengan 1/R ya, mu 0 I per 2 pi R. Jadi ini sebagai suatu konstan, ya, konstan yang menentukan nilai B dibandingkan dengan R. Lalu yang B2 gimana? Yang B2 tadi kita peroleh hasilnya adalah mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi A kuadrat, ya. Jadi A-nya adalah jadi penampang dari kawat. Nah, R-nya saya pisahkan ke sini. Jadi mu 0 I per 2 pi A-nya sebagai konstan juga, ini sebagai konstan juga. Nah, di sini saya punya hubungan di mana? Berarti medan magnet B itu berbanding terbalik dengan R, ya, untuk di sini. Lalu untuk yang di sini berbanding untuk yang B1 itu berbanding terbalik, ya, 1/R. Untuk yang ini 1/R, untuk yang B2 itu nilainya sebanding dengan R. Oke. Kalau kita gambarkan grafiknya berarti gimana? B1, B2 dulu ya. Sorry, ini B2. Ini B1. Saya hapus dulu. Yang di aksesnya ini. Oke. Berarti ini adalah yang di dalam ya. Berarti ini B2. Ini yang di luar. Ini yang B1. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, yang B2, B-nya itu sebanding dengan R. Jadi, dia akan bentuknya linear garis lurus. Seperti ini. Nah, paling besar dia akan ada di A. Ya, akan ada di A. Ini untuk yang B2. Kemudian untuk yang B1 itu berbanding terbalik dengan R. Jadi, 1/R. Grafiknya akan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang 1/R. Jadi, ini B berbanding lurus dengan R. Yang ini B berbanding terbalik dengan R. Oke, jadi cukup sekian untuk contoh dari aplikasi dan pembahasan hukum ampere. Kita jumpa lagi di seri video selanjutnya.